سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. معاشر الأخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan bahasan kita di Masail Jahiliyah, masuk pada masalah yang ke-62 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah, di mana hal ini masalah yang ke-62 ini adalah bagaimana para penguasa berusaha untuk menjauhkan manusia dari ahlul haq. Ini istinfar. Ini upaya-upaya dari orang-orang yang berkuasa untuk bagaimana mereka memprovokasi manusia agar berlawanan, bermusuhan dengan ahlul haq. Ketika mereka itu sudah tidak punya dalil, tidak punya hujjah, maka kemudian mereka berhujjah dengan para penguasa. Ini menggunakan kekuasaan atau menggunakan orang-orang yang berkuasa. Dengan bahasa kita istilahnya adalah pinjam tangan, ya. Napok nyilih tangan, untuk seperti itu. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan dari jahiliyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-127. Qala Allah Subhanahu wa taala, menukil Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang perkataan mereka. Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Ini perkataan kaumnya Firaun. Dan Firaun ini mengatakan, atadharu Musa, apakah engkau mau biarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini? Ini kita lihat bagaimana orang-orang yang ahlul haq dikatakan sebagai pembuat kerusakan di muka bumi ini. Maka ini dari masalah jahiliyah. Qala annahum kanu idza ghalabu bil hujjah. Dari masalah-masalah jahiliyah ini, bahwasanya tatkala mereka kalah untuk adu argumen, adu hujjah, lajau ila syakwa ila sultan. Mereka pun kemudian berlindung dengan keluhan-keluhan mereka kepada penguasa, mengeluh, menyampaikan apa yang ada pada mereka. Ketika tegak pada mereka hujjah dan mereka ternyata kalah, tidak punya alasan, dan juga sebenarnya itu mereka sudah dengan hujjah yang ada itu menunjukkan kebatilan apa yang ada pada mereka, dan mereka tidak punya alasan untuk menegakkan dari apa yang mereka yakini itu. Kemudian mereka berlindung di balik kekuatan para penguasa untuk menahan kepada ahlul haq. Sebagaimana perkataan Fir'aun kepada Musa alaihissalam, la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Jika engkau, ini perkataan Fir'aun kepada Musa, engkau menjadikan ada ilah selain aku, ada Tuhan selainku, aku akan jadikan kamu ini termasuk dari orang-orang yang dipenjara. Ketika Fir'aun ini tidak punya alasan lagi, sudah tidak punya hujjah, tidak punya argumen untuk membantah hujjahnya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana di surat Thaha dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana argumen yang terjadi antara Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun, yang kemudian tidak punya alasan lagi. Ketika seperti itu sudah tidak ada punya alasan, tidak punya hujjah, maka kemudian menggunakan kekuatan dari kekuasaannya. Nah, ini yang kemudian dengan bahasa kita ojo dumeh, ya. Jadi mentang-mentang jadi penguasa kemudian semena-mena.
Di mana di sini dikatakan la aj'alannaka minal majunin. Aku akan jadikan engkau termasuk orang-orang yang di penjara. Maka ini apa bedanya dengan orang sekarang yang juga atau pada kita juga, tatkala mungkin kita lagi di atas, ya, kemudian merendahkan atau membunuh. Ya. Kalau atau tidak dibunuh orangnya, dibunuh karakternya, dikebiri dan dibelakangkan. Ya. Ini, seperti itu. Maka ini adalah perilakunya Fir'aun. Ya. Allah musta'an. Ya. Maka ini satu hal yang mesti kita cermati. Ternyata terkadang juga nempel juga sifat-sifat jahiliyah pada manusia-manusia sekarang, atau terkadang pada kita sendiri. Ini dikatakan wahadi tariqatul mazumi. Ini cara-cara yang dibuat oleh orang-orang yang kalah. Orang-orang yang tidak punya hujjah. Seperti Fir'aun dan para pengikutnya ini. Tatkala mereka tidak bisa mengalahkan Nabi Musa alaihissalam dengan hujjah yang ada pada mereka, dengan hujjah yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, maka kemudian membuat berbagai intimidasi, ancaman, dan juga dengan kekuasaan yang dimilikinya. Qala wa jama'a Fir'aun as-sahara min masyarik al-ardh wa magharibiha. Fir'aun pun mengumpulkan semua tukang sihir, ya, dari ujung timur kekuasaannya dan juga dari sampai barat. Untuk apa? Li'ajli an yubtila ma ma'a Musa minal ayat. Untuk membatilkan, ya, untuk membantah dengan apa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat yang diberikan kepada beliau. Karena apa? Menyangkanya, menuduhnya Nabi Musa ini sebagai seorang tukang sihir. Maka dikumpulkan para tukang sihir dan meminta Nabi Musa dengan menentukan hari bertemunya antara Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihirnya Fir'aun ini. Agar untuk apa? Untuk masing-masing menampakkan kekuatannya. Apa yang ada pada Nabi Musa dengan apa yang ada pada tukang sihir ini. Hal ini tidak lain adalah untuk memberikan tamwih, untuk menghinakan atau menampakkan kepada manusia dengan apa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam ini dari mujizat yang ada pada beliau, kemudian bertanding dengan para tukang sihir, karena dianggapnya apa yang ada pada Nabi Musa adalah sihir. Dimana di sini kan sebelum dikumpulkan itu Nabi Musa sudah datang ke istananya Fir'aun, kemudian memperlihatkan apa yang bersama beliau dari mujizat tongkat dan juga dengan telapak tangannya ini. Oh, ini tukang sihir. Akhirnya kemudian dikumpulkan semua tukang sihir dari seluruh negeri itu. Tatkala tiba hari yang sudah dijanjikan dan manusia semua sudah berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi, maka tukang-tukang sihir pun melemparkan apa yang ada pada mereka dari sihirnya. Dan sebagaimana dalam ayat, lembah itu pun dipenuhi dari sihir-sihir mereka yang ditampakkan oleh orang yang melihatnya itu adalah ular yang banyak sekali. Dari apa yang ada pada mereka, dari tongkat, dari tali-tali yang ada pada mereka ini, dan berbagai peralatan yang bisa menggerakkan seakan-akan itu adalah merupakan ular. Untuk apa tiada lain untuk bagaimana bisa mengalahkan Nabi apa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam dari mukjizatnya. Ini ular yang merupakan dari tongkat yang ada pada tangan Nabi Musa alaihissalam. Dan kisahnya adalah di surah Thaha.
ketika awal diwahyukannya Nabi Musa alaihissalam di Wadi Al-Muqaddas, di lembah yang diberkahi, yang suci, kemudian Allah mengatakan ma fi yaminika ya Musa qala hiya asaya. Allah mengatakan, dan Allah bertanya, sebenarnya Allah Maha tahu apa yang ada di tanganmu. Nabi Musa mengatakan hiya asaya atawakkau biha wa hushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku yang aku bersandar dengannya juga untuk menggiring kambing-kambingku. Wa hushu biha ala ghanami, yakni untuk menggiring kambing-kambingku dan juga untuk yang lain. Kemudian Allah mengatakan alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu itu ya Musa. Falqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Kemudian dilemparkannya, ternyata kemudian berubah menjadi ular. Kemudian Allah mengatakan qala la takhaf khudha wa la takhaf, ambil jangan takut. Khudha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula. Kami akan kembalikan seperti sedia kala. Jadi tongkat lagi. Ini awalnya di Wadi Muqaddas. Maka mereka tukang sihir ini ingin menandingi apa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam dari mukjizat ini. Faja'u bi sihrin 'azim, mereka datang dengan membawa sihir yang besar. Kama qala Allah Ta'ala hatta inna Musa alaihissalam khaf. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Musa pun sampai mereka takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Dan pada dirinya ada gemetar. Nabi Musa pun juga bergetar. Khafan yulabbisu 'alan nas. Yani takut kalau kemudian menjadikan talbis. Artinya manusia jadi rancu. Bukan takut dengan sihirnya tukang sihir ini, tidak, tapi takut khawatir nanti bagaimana kemudian akan disamakan. Ini. Itu mereka akan yakni tukang sihir ini akan bisa merancukan kepada manusia, berikan talbis, berikan kerancuan kepada manusia. Dan Nabi Musa tetap tegar. Kekhawatirannya adalah dari sisi itu. Kekhawatiran Nabi Musa alaihissalam kalau tukang-tukang sihir ini akan bisa memberikan kerancuan dan meragukan. Dan kalau tidak, Nabi Musa tetap tegar dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau khawatir akan tukang-tukang sihir yang akan bisa memberikan kerancuan kepada manusia. Karena apa? Mereka datang dengan sihir yang besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Kemudian dilemparkannya fasarat hayyatun 'azimah. Maka tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Ibtala'a kullama alqaw, yang memakan. Mana bala'a itu nyaplok ya. Bukan sekedar makan tapi nyaplok ya. Caplok semua yang mereka lemparkan. Mereka lemparkan ini dimakan semua. Hatta khafu an tasira ilaihim. Sampai tukang-tukang sihir ini pun juga takut kalau si ular ini akan nyaplok mereka juga. Nah, tidak hanya tongkat ataupun tali-tali yang mereka lemparkan, namun juga mereka sendiri. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memegangnya, untuk menahannya ular itu dari mereka. Karena mereka sudah ketakutan kalau ular itu akan sampai kepada mereka. Maka disitulah kemudian firman Allah Subhanahu mengatakan, "Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun." Fawaqa'al haqq. Maka terjadilah al-haq. Kebenaran tampak. Wa batala ma kanu ya'malun, dan batilah dari apa yang mereka lakukan, dan kebatilan pun juga tampak. Dari situ kemudian jelas bagaimana tampak kebenaran bersama Nabi Musa alaihissalam dan kebatilan bersama dengan para tukang sihir ini. Faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Maka mereka pun kalah di situ. Wa anqalabu saghirin, mereka berbalik dengan dalam kondisi saghirin, ini penuh kerendahan. Jadi merasa kecil hati. Mereka kalah sudah. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan kemudian
para tukang sihir pun kemudian tertunduk sujud, melemparkan diri mereka dan sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka semua mengatakan kami beriman dengan Rabbul Alamin, dengan Rabb seluruh alam ini, Rabbnya Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Karena hal ini mereka tahu, artinya mereka ngerti benar apa itu sihir. Ya. Mereka ala ilm apa itu sihir, dan mereka tahu bahasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa ini bukan sihir. Mereka tahu bahasanya apa yang bersama Nabi Musa itu bukan sihir. Maka inilah yang tampak dari mereka itu adalah kebenaran. Kalau sihir nggak akan seperti itu. Ini bukan sihir. Maka tatkala para tukang sihir ini pun beriman dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Firaun pun kemudian mengancam kepada mereka untuk membunuh dan menyalibnya. Maka para tukang sihir itu pun dibunuh. Jadi orang-orang yang beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka juga disalib. Namun di banyak ayat jelas mereka tegar juga menghadapi itu semuanya. Mengatakan la wair, silakan kamu ancam. Tidak akan berikan madarat sedikit pun. Innama hadhil hayatud dunya. Sebenarnya kehidupan ini hanya kehidupan dunia saja. Ini mereka pun malah balik menantang kepada Firaun. Kalian mengatakan kamu hanya bisa menyiksa kami hanya di dunia saja, lepas dari itu tidak. Ini mereka menikmati dengan siksaan Firaun. Karena yakin setelah siksaan itu, kematian itu adalah kebahagiaan yang mereka akan dapati. Ini keyakinan para tukang-tukang sihirnya Firaun yang berbalik beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Thumma iltafatu ila bani Israil alladziina aamanu bi Musa. Kemudian mereka pun berbalik kepada Bani Israil yang mereka beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian mereka mengatakan kepada Firaun. Wa qalu li Firaun. Nah, kemudian orang-orang para pengikutnya Firaun ini pun yang juga kalah hujahnya, ya, pun melihat kepada Bani Israil juga dan orang-orang beriman ini, kemudian mereka mengatakan kepada Firaun, kalau tukang sihirnya tetap dengan kokohnya mengatakan la dhair, tidak berikan madarat sama sekali. Tapi kemudian para pengikutnya Firaun mengatakan kepada Firaun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Nah, ini hujah mereka ketika sudah tidak ada alasan lagi. Dengan adu argumen nggak bisa, kemudian adu kekuatan pun juga tidak mampu, ya. Kemudian akhirnya dengan kekuasaannya. Dan mereka memprovokasi, ngompori kepada Firaun, mengatakan, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Apakah engkau wahai Firaun mau membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini? Wa yadaraka wa alihata, kemudian akan membiarkan menghabisi kamu sendiri dan juga sembahan-sembahan. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Firaun mengatakan, kami akan bunuh anak laki-laki mereka dan kami akan biarkan hidup wanita-wanita mereka. Wa inna fawqahum qahirun. Sesungguhnya kami di atas mereka itu bisa mengalahkannya, bisa memaksa. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini adalah bagi Allah yang akan diwariskan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan ini masa depan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Yani akhir kesudahan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Ayat ini juga menjadikan keyakinan bagi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, dan juga tentunya bagi kita
bahasanya akhir kesudahan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan itu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhiratnya adalah Allah akan menyelamatkan mereka-mereka yang bertakwa. Sebagaimana di ayat Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada dari kalian pasti akan melewatinya. Yani melewati neraka. Ya. Dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Demikian pula dari kisahnya Nabi Ayyub alaihi salam, kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika di akhir surat Al-Anbiya, ketika sudah Allah Subhanahu wa taala uji dimakan oleh ikan, ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah dengan kezaliman yang dilakukannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dan di akhir ayat dikatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini di banyak ayat, kemudian di akhir surat Az-Zumar juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka masa depan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Syahidnya dari ayat ini bahwa tatkala mereka sudah tidak punya kekuatan apa-apa, alasan, hujjah, bayyinah tidak punya, maka kemudian mereka akhirnya menggunakan kekuatannya, kekuatan kekuasaannya. Mereka mengeluh kepada Fir'aun untuk memaksa kepada Fir'aun agar mau menjepit kepada Musa dan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya untuk bisa memojokkan kepada al-haq yang bersama Nabi Musa alaihissalam. Dan ini yang dilakukan oleh banyak orang seperti itu. Tatkala dengan hujjah ya, sudah tidak mampu, maka akhirnya kemudian menggunakan kekuatan kekuasaannya, kedudukannya. Untuk bagaimana ya seperti itu dilakukan masa kita sekarang ini. Ya. Ini sering ketika tidak dengan sidang mungkin juga akan kalah dan seterusnya, maka kemudian dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya. Itu dipakai pada ini adalah hujahnya orang-orang ahli jahiliyah. Ya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang kadang-kadang terjadi pada kita juga. Maka ketika kebenaran memang tidak berpihak dengan kita, hendaknya kita tidak kemudian terus membelani kesalahan yang ada pada kita atau kebatilan yang ada pada kita. Hendaknya kita bersegera bertaubat tatkala Allah Subhanahu wa taala masih menampakkan kepada kita kebatilan yang kita lakukan itu adalah batil. Maka ini satu kenikmatan yang harus kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala masih menampakkan yang batil adalah batil. Untuk kemudian kita bertaubat, memperbaiki diri dan menutup keburukan itu dengan kebaikan. Tidak malah kemudian membelanya atau kemudian malah seperti itu dengan menggunakan kekuatan dalam rangka untuk menutupi kebatilan yang ada pada kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini dari hal-hal perkara-perkara jahiliyah. Kemudian, ini hal yang mesti juga kita perhatikan meskipun ini terjadi pada ini pelajaran-pelajaran dari Fir'aun, ya. Yang dari perilaku Fir'aun ini juga yang terkadang dilakukan oleh orang sekarang ini juga adalah di mana kekhawatirannya ini kepada ahlul haq, kepada orang-orang yang bersamanya kebenaran. Ini ketakutannya luar biasa. Takut nanti dirinya dijatuhkan, takut dirinya nanti dilecehkan, takut dirinya nanti kedudukannya akan diusik-usik, takut
dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sebagaimana Fir'aun yang mengatakan, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kami akan bunuhi anak laki-laki mereka. Maka demikian pula sekarang ini dengan membunuh karakter. Ya. Dibunuh karakternya, dikebiri. Supaya apa? Supaya tidak akan bisa ngusik-usik dari kedudukannya. Supaya tidak membunuh kepada apa yang dimilikinya. Ini orang-orang yang rakus dengan kedudukan, rakus dengan kekuasaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka apapun yang berkaitan dengan husum, dengan lawannya ini, pokoknya dihabisi. Dan tidak lagi nampak kebaikan. Dan ini parahnya adalah kalau itu terjadi sesama kaum muslimin. Ya, sudah tidak ada lagi husnudzan dengan saudaranya. Ya, sudah tidak ada lagi anggapan baik. Dan seperti itu hukum positif jauh lebih baik. Ya, dalam hal ini. Di mana hukum asalnya adalah katanya praduga tak bersalah. Kan begitu. Ya, hukum asalnya praduga tak bersalah. Mestinya seperti itu. Tapi kalau orang sudah hasad, ya, sudah dengki, sudah ada kebencian, maka yang terlihat semuanya adalah buruk. Apapun yang dilakukannya. Tanpa tabayun, tanpa iblis akan ngompori terus. Oh, fulan sudah melakukan seperti ini. Oh, fulan sudah begini. Oh, ini berarti nanti akan ke sana. Oh, ini nanti akan berbuat begini. Dan berbagai korelasi dia buat. Tanpa tabayun, tanpa tasabut, tanpa mencari kok kenapa kamu berbuat seperti itu? Tanpa bertanya. Ini yang terjadi. Ini adalah hujahnya Fir'aun. Tarekatnya Fir'aun. Ya. Cara-cara yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Untuk bagaimana menghabisi Bani Israel. Dikebiri semuanya. Lah kalau laki-lakinya dibunuh. Ya. Artinya apa? Apa manfaat dari perempuan itu? Ya. Tidak ada kekuatan sama sekali. Maka seperti itu. Ketika tidak dibunuh, maka dibunuh karakternya. Ya. Uslubnya dipakai, cara-cara yang dipakai. Karakternya dijatuhkan. Akhirnya kemudian, kalau atau tidak, bagaimana kemudian menggunakan kekuatan yang lebih besar. Maka ini, ini akhlak-akhlak yang moralitas yang sangat buruk sekali dan sangat jelek sekali dari moralitasnya Fir'aun. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ini adalah merupakan koreksi bagi kita semuanya. Sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai aturan, ya, dan berbagai juglak untuk kita berjalan di atasnya. Jangan kita berbuat makar. Ya. Sebesar apapun makar yang kita buat, Allah Maha tahu. Dan kita khawatir kalau makar-makar itu merupakan kezaliman, itu yang akan menjadikan kita bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, makar itu sendiri akan menjerat kepada kita. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Boleh jadi seperti itu ketika sudah tidak tertutup lagi, sudah tertutup kepada kita kebenaran, akhirnya kemudian seperti itu kita lakukan, maka naudzubillah, merupakan alamat yang buruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu terkadang mengatasnamakan agama, berlindung di balik nama agama. Ya. Ini pintarnya iblis bagaimana untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang terlihat, ini orangnya bagus sekali, orangnya kelihatannya humanis banget ini. Orangnya familiar, orangnya lumo, orangnya. Padahal itu adalah untuk menutupi dari aib yang ada pada dirinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai yang seperti itu terjadi bagi kita. Dan ini menjadikan kita senantiasa introspeksi dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu. Maka jangan sampai kita punya polosnya macam-macam. Ya. Kalau memang kebenaran tidak bersama kita sudah. Ya. Kita bersegera untuk bertaubat. Ya. Kemudian memperbaiki diri. Menutup kebaikan itu dengan menutup keburukan itu dengan kebaikan.
supaya nanti kita pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya impas sudah beruntung sekali ya. Impas ini artinya tidak untung dan tidak rugi sebagaimana kita awal datangnya ya. Datang ke muka bumi ini kan seperti itu, impas ya. Dalam keadaan tidak punya modal apa-apa, seperti itu lebih baik. Jangan sampai kemudian kita modal kita dari keimanan kita, kebaikan kita digerogoti dengan hal-hal yang seperti itu, kedoliman yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak perumpamaan dalam Al-Qur'an agar kita mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah Firaun dan kisah-kisah yang lainnya. Ini bagaimana makar orang-orang yang memusuhi kepada kebenaran. Ini. Atau cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi kepada ahlul haq. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ini hal yang menjadi perhatian bagi kita, satu masalah mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semuanya. Kemudian masih dengan masalah ini insyaallah taala kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini barangkali yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semuanya agar senantiasa kita tawazun, yakni seimbang dalam kehidupan kita, senantiasa introspeksi diri kita dan menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat dan istiqamah, ditambahkan kepada kita yang hak adalah hak dan kita bisa mengikutinya, dan ditambahkan kepada kita yang batil adalah batil dan kita bisa menjauhinya sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan sabat dan istiqamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.